Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Erik ten Hag mencapai 2 final Piala FA berturut-turut dalam 2 musimnya di Manchester United. Tapi ada catatan hitam yang kini mencuat selepas versus Coventry City. Manchester United memang berhasil mencapai final FA Cup kedua kalinya secara beruntun di bawah komando Erik ten Hag. Bahkan jika dihitung sejak juru taktik Belanda itu didebut di Old Trafford, dia sudah mempersembahkan 3 final ajang piala domestik dalam 2 musimnya. Akan tetapi ada rapor merah buat mantan manajer Ajax itu yang sudah sepatutnya harus ditingkatkan dia di musim 2023-2024 ini. Sepanjang tahun 2024 ini, setelah dibobol 3 kali Coventry City, gawang MU pun kini telah ternodai 29 gol hanya dalam 17 pertandingan di seluruh kompetisi. Catatan ini tentu saja mengkhawatirkan. Seiring Man United telah mencapai final Piala FA dan mereka juga sedang berjuang keras untuk bisa mengamankan spot Eropa musim depan. Saat ini duduk di peringkat ke-7 klasemen sementara, maka mereka perlu untuk memperbaiki lini defensif tim yang terbilang kacau balau. Manchester United berhasil melaju ke final FA Cup musim ini. Manajer setan merah Erik ten Hag sangat yakin bisa mengalahkan Manchester City di final dan meraih gelar. Final FA Cup bakal menjadi kesempatan bagi Manchester United untuk meraih gelar musim ini. Oleh karena itu, Erik ten Hag bertekad mengalahkan Manchester City di laga puncak nanti. Saya ingin memenangkannya. Saya yakin kami memiliki peluang bagus untuk memenangkan final ini. Meskipun kami bermain melawan tim terbaik di dunia, kata ten Hag, kami punya peluang. Kami menunjukkannya musim ini. Manchester United menjalani musim 2023-2024 dengan naik turun. Seandainya juara Piala FA, Erik ten Hag tidak serta-merta menganggapnya sebagai sebuah kesuksesan. Musim ini mengalami banyak kenaikan namun juga banyak penurunan. Memenangkan FA Cup tidak berarti sukses. Kami ingin memenangi lebih banyak lagi. Kami telah mencapai 3 final dalam 2 tahun, dan itu bagus. Namun kami mengalami banyak kemunduran musim ini. Kami mengalami banyak cedera dan mudah-mudahan para pemain itu bisa kembali untuk tampil di final. Jika kami berangkat dengan skuad yang percaya, maka kami punya peluang untuk memenangkan trofi. Mantan kapten Manchester United mengecam setan merah yang lolos ke final Piala FA 2023-2024 melalui adu penalti kontra Coventry City pada hari Minggu 29 April 2024 malam. Dia menyebut MU bermain seperti tim Championship alias kasta kedua di Liga Inggris. Setelah laga, bek tengah Harry Maguire mengklaim timnya menunjukkan karakter kuat sehingga bisa memenangi laga sengit tersebut. Namun Roy Keane sama sekali tidak setuju dengan komentar Maguire tersebut. Kami melakukan percakapan yang sama setiap pekan tentang Manchester United. Yang mereka lakukan hanyalah bermain dalam sekejap. Mereka kebobolan begitu banyak peluang, kecam Roy Keane. Maguire mengatakan mereka menunjukkan karakter yang bagus. Saya tidak melihat karakter dalam kelompok pemain ini. Roy Keane sama sekali tidak terkesan dengan karakter pemain MU dalam pertandingan itu. Bahkan ia menyebut MU sama sekali tidak tampak seperti tim raksasa Premier League. Saya melihat kiper membuang-buang waktu. Lanjutkan saja permainannya. Tunjukkan keberanian. Masalah besar bagi MU di masa depan. Tetapi mereka berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Imbuh pria berkebangsaan Irlandia tersebut. Di perpanjangan waktu, Coventry tampak seperti tim Liga Premier Inggris dan Manchester United tampak seperti tim Championship. Anak kemarin sore Manchester United Rasmus Højlund membuat gara-gara. Ia rela menyingkirkan 2 legenda Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mantan Atalanta ini lebih memilih Wayne Rooney. Dalam hal apa?
Tidak heran banyak pemain di seluruh dunia ingin bermain dengan kedua mega bintang tersebut. Tapi ternyata Rasmus Højlund punya pilihan sendiri terkait rekan penyerang impiannya. Dalam wawancara belum lama ini, bomber Manchester United tersebut masih lebih memilih Wayne Rooney daripada Messi serta Ronaldo. Khusus Ronaldo, keputusan Højlund jelas sangat mengherankan. Soalnya CR7 adalah satu di antara legenda setan merah selama periode pertamanya bareng MU dari tahun 2003 sampai 2009. Ronaldo mempersembahkan segepok trofi baik di kompetisi domestik maupun zona Eropa. Rasmus Højlund mengaku penggemar Manchester United sejak kecil dan menjadikan Ronaldo sebagai idolanya. Namun ironisnya, penyerang ber-KTP Denmark ini malah menepikan CR7 dan lebih condong kepada Wayne Rooney. Højlund merasa yakin dia dan Wayne Rooney bisa menjalin kemitraan yang baik di lini depan ketimbang dengan Ronaldo. Meski hanya bersifat hayalan, Højlund yakin dia dan Wayne Rooney bisa mendulang banyak gol. Meskipun tidak memilih Ronaldo sebagai rekan penyerang impiannya, Højlund telah meniru permainan sang bintang. Manchester United menciptakan final langka pada Piala FA setelah nyaris dipermalukan tim kasta kedua. Meski menghadapi lawan dengan kasta lebih rendah, nyatanya setan merah kewalahan dan bahkan nyaris dipermalukan. Sepanjang sejarah Piala FA, hanya satu kali terjadi momen di mana sepasang tim bertemu dua kali berturut-turut dalam pertandingan final. Peristiwa tersebut terjadi 139 tahun yang lalu dengan Blackburn Rovers dan Queen Park Rangers sebagai pelakonnya. Kedua tim terlibat dalam laga penentuan gelar edisi 1884. Hasilnya Blackburn Rovers keluar sebagai kampiun usai melibas Queen Park Rangers. Tahun berikutnya kedua klub bersua lagi dan berujung hasil yang sama. Jadi tidak salah jika menyebut duel Manchester United versus Manchester City sebagai final langka berumur ratusan tahun. Fabrizio Romano mengungkapkan daftar 4 bek tengah yang menjadi target Manchester United untuk bursa transfer musim panas, seperti yang kami beritakan via Cult Offside. Menurut laporan tersebut, Gleison Bremer dari Juventus, Jean-Claire Todibo dari OGC Nice, Jarrad Brandwhite dari Everton, dan Antonio Silva dari Benfica masuk dalam daftar potensial pemain yang akan direkrut oleh United. Fabrizio Romano menyatakan bahwa MU berencana untuk merekrut setidaknya 1 bek tengah, bahkan mungkin 2 dalam upaya untuk memperkuat lini belakang mereka. Pakar Italia itu menjelaskan bahwa setan merah mengalami krisis cedera di lini pertahanan, dengan Harry Maguire menjadi satu-satunya bek tengah yang fit untuk pertandingan melawan Coventry City kemarin. Pada akhirnya, situasi Fasar yang akan menentukan siapa di antara Gleison Bremer, Todibo, Brandwhite, dan Antonio Silva yang bakal dikontrak The Red Devils di jendela transfer mendatang. Asa Manchester United untuk merekrut Callum Wilson berpotensi menjadi kenyataan. Newcastle United dilaporkan siap berpisah dengan sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan Football Transfer, Wilson sangat antusias ketika mengetahui Manchester United menginginkan jasanya. Sang striker dilaporkan sudah lama punya ketertarikan untuk pindah ke MU, jadi ia benar-benar girang ketika tahu MU berminat untuk merekrutnya. Itulah mengapa Callum Wilson meminta sang agen untuk melobi Newcastle United agar ia dilepas di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Newcastle bakal melepaskan Wilson di musim panas nanti. The Magpies saat ini butuh tambahan dana karena neraca keuangan mereka negatif dan mereka terancam kena sanksi FFP. Itulah mengapa pemain seperti Callum Wilson yang bukan pilihan utama di skuad The Magpies bisa dilepas di musim panas nanti. Mahar transfer sang striker dikabarkan di angka 10 juta pound sterling di musim panas nanti, sehingga bisa diangkut MU. Sebuah fakta menarik terungkap dari laga Coventry City versus Manchester United. Bek tengah Manchester United Harry Maguire ternyata bermain di laga itu dalam kondisi cedera. Menurut Casemiro, Maguire sebenarnya tidak fit untuk bermain di laga ini.
Namun sang bek rela bermain sambil menahan rasa sakit karena MU kehabisan bek tengah. Casemiro menyebut bahwa MU benar-benar punya masalah yang serius dengan cedera. Ia menyebut bahwa cedera-cedera itu banyak mempengaruhi performa timnya di atas lapangan. Sebuah spekulasi baru muncul terkait masa depan manajer Manchester United. Manajemen Setan Merah dikabarkan akan mencoba untuk mempekerjakan Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka, menurut laporan dari Blind. Manajemen Manchester United sangat tertarik untuk mempekerjakan Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka. Mereka dikabarkan suka dengan pendekatan sang pelatih. Ia juga dinilai memiliki gaya bermain yang bagus dan pemahaman taktik yang bagus. Itulah mengapa manajemen MU tertarik untuk menjadikan Tuchel sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan tersebut, kans Manchester United untuk mempekerjakan Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka sangat terbuka di musim panas nanti. Ini disebabkan Thomas Tuchel punya keinginan melatih di Inggris sekali lagi. Ia merasa masih punya urusan yang belum selesai di Inggris karena ia belum memenangkan gelar Premier League. Itulah mengapa Thomas Tuchel akan memprioritaskan Manchester United jika Setan Merah benar-benar tertarik pada jasanya. Legenda Liverpool Jamie Carragher membuat prediksi terkait masa depan Erik ten Hag. Ia meyakini pelatih asal Belanda itu akan dipecat manajemen MU di akhir musim nanti. Kepada Sky Sport, Carragher secara gamblang menyebut bahwa penampilan Manchester United di laga tersebut sangat memalukan. Ia menyebut bahwa Erik ten Hag bertanggung jawab atas hasil itu dan ia kemungkinan bakal dipecat. Menurut Jamie Carragher, performa buruk MU tidak hanya terjadi di laga melawan semifinal FA Cup 2023-2024 kemarin. Ia menyebut Setan Merah tampil mengecewakan dalam beberapa bulan terakhir dan ia yakin situasi ini akan membuat Erik ten Hag dipecat. Manchester United bakal menombak tim setelah terpuruk di musim ini. Pemain yang minim kontribusi tapi bergaji mahal siap-siap bakal ditendang oleh investor baru Setan Merah, Sir Jim Ratcliffe. Salah satu pemain yang terancam dibuang adalah Anthony. Pemain sayap asal Brazil itu kinerjanya sangat memprihatinkan selama 2 musim bermain di Old Trafford. Beberapa kandidat sudah disiapkan MU dan Ratcliffe untuk menjadi pengganti Anthony di musim depan. Nama terbaru yang mencuat adalah pemain Spanyol Dani Olmo yang saat ini bermain untuk RB Leipzig. Media Spanyol Mundo Deportivo pada akhir pekan kemarin melaporkan MU siap memanaskan persaingan mendapatkan tanda tangan Olmo di musim panas 2024 nanti. MU dan Ratcliffe tertarik dengan kemampuan serba bisa Olmo. Olmo bisa dimainkan di beberapa posisi di sektor penyerangan. Posisi aslinya adalah gelandang serang, tapi juga bisa diturunkan sebagai pemain sayap kanan maupun sayap kiri. Keahlian ini akan sangat menguntungkan MU menghadapi jadwal padat musim depan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Harry Maguire, bek Manchester United, untuk mengakui kelolosan timnya ke final Piala FA 2023-2024 ini terasa aneh. Diwawancarai sesudah laga, Maguire secara terbuka mengakui bahwa kelolosan timnya ini terasa aneh karena ia tidak menyangka bagaimana bisa MU yang unggul 3-0 dipaksa harus bermain adu penalti. Namun pada laga tersebut Maguire memberikan kredit kepada para penggawa Manchester United. Ia menyebut bahwa meski timnya kelabakan, namun mereka menunjukkan mental baja dan mereka berhasil lolos ke final Piala FA.